Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasulahu bil-jawati bil-haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ya bi taqwallah. Waqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan wa huwa azizul ghafur. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jamaah kajian cukup di Masjid Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah sekaligus dicintai Allah. Pemirsa di mana saja berada yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan atas rahmat, taufik dan hidayah, utamanya hidayah yang berupa kesehatan, umur panjang yang bermanfaat, sehingga kula panjenengan bisa meluangkan sedikit waktu untuk menambah pengetahuan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Shalawat salam yang selalu kita haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, sekaligus kepada pengikutnya termasuk kula panjenengan, dengan satu harapan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kita bisa mempertahankan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul qiyamah kita masuk ke rahmatul jannahnya Allah bersama beliau. Jamaah kajian pada subuh yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang berilmu pengetahuan, beberapa derajat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sekjen PP Muhammadiyah Bapak Profesor Abdul Muti. Ketika kita ingin maju, maka kita tidak lepas dari pendidikan, sehingga di situ yang berkaitan dengan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, akan meningkatkan yang pertama kepada orang-orang yang beriman dulu, kemudian dikaitkan dengan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maknanya
Allah itu selalu menggabungkan dari dua simbiosis yang saling menguntungkan. Artinya, dari satu simbiosis tidak bisa berdiri sendiri. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Saya yakin percaya panjenengan bahwa jamaah kita itu adalah sudah satu kelas kalau sudah membicarakan masalah keimanan. Namun demikian, ilmu pengetahuan itu tidak ada henti-hentinya. Artinya bahwa ilmu pengetahuan itu berlaku sepanjang masa. Jangan merasa puas karena pendidikan. Nah, ketika kita mendapat satu pendidikan, jangan melihat siapa yang bicara, namun demikian maknanya. Jamaah rahimakumullah, dawuhipun profesor sekaligus sekjen kita bahwa memanusiakan manusia itu maknanya adalah mendalami pendidikan. Pendidikan itu menurut teori bisa kita peroleh dengan formal. Formal itu adalah pendidikan melalui akademis sampai mulai PAUD sampai dengan S3. Kemudian yang kedua adalah non formal. Artinya di luar sekolah. Termasuk isian pengajian ngaten menika. Jadi seperti filosofi yang saya sampaikan bahwa pendidikan itu adalah seumur hidup, long life education. Tidak ada batas umurnya. Antara formal dan non formal menika kalau bisa sinergi, artinya satu garis. Maknanya demikian, ketika kita mengajar pendidikan formal saja, maka kita akan sesat. Contohipun mulai dari tokoh-tokoh, misalnya Einstein, kemudian Pascal, itu adalah orang-orang yang hanya mendalami pendidikan saja. Artinya pendidikan formal. Kemudian ketika seseorang itu hanya belajar pendidikan non formal, maka kita juga tidak sempurna. Contohnya pun yang tren ada sekarang ini kan usume menapa, saya kira panjenengan juga paling tidak melihat. Dan pendidikan non formal ini kalau kita bisa peroleh melalui media, televisi, HP dan lain sebagainya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan pendidikan manusia itu akan menjadi Abdullah. Artinya dengan pendidikan manusia itu akan menjadi hamba Allah yang benar. Kemudian dengan pendidikan manusia itu akan bisa menjadi Khalifatullah. Artinya manusia yang nanti adalah sebagai pengganti dan penerus kepimpinan. Karena dengan pendidikan manusia itu akan bisa memecahkan tiga hal. Yang pertama menikah adalah manusia akan bisa menjadi serba bisa, manusia akan menjadi serba tahu, manusia akan bisa berakhlak. Serba bisa maknanya sekalipun sesuai dengan profesi seorang guru ini kok nggih. Kata yang saya alami mungkin Pak Imam termasuk guru ngaji, menika tidak ada henti-hentinya untuk membaca. Karena apa? Ketika kita baca terus merasa kurang. Ketika kita juga dalam ilmu perdagangan, kados Pak Bin misalnya, setiap hari ke pasar berarti setiap hari memantau berapakah harga-harga sekarang, khususnya sembako.
pengertian serba bisa dengan serba tahu niku biasanya menjadi satu. Kemudian yang lebih penting adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia menika bisa kita peroleh dengan paling tidak seperti kajian-kajian menika. Saya kadang-kadang dari masjid ke masjid menika hanya untuk melihat, biasanya non sewu di beberapa sesekali panjenengan, karena ketika saya itu dinas di daerah Tanggung Gunung sana, itu ketika waktunya duhur dan asar biasanya itu sering mampir ke musola-musola. Tujuan saya sejauh mana pengetahuan orang-orang yang di kampung itu tentang ibadah. Ya nun sewu itu ya memang beda. Paringi contoh, kadang-kadang menika beliau-beliau itu ketika sholat itu memakai pakaian seadanya. Padahal Allah sudah mengajarkan ketika kalian ke masjid untuk sholat, gunakan pakaian yang terbaik. Pengertian terbaik itu adalah bisa ditafsirkan menurut kemampuan panjenengan. Kadang-kadang masih kita jumpai ini dengan kaos oblong diurupane elek pisan. Padahal apa? Ketika itu kita adalah menghadap Allah. Inni wajhtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh. Jadi wajah saya kita hadapan kepada Allah. Saya pernah menegur anak kula piyambak karena ngefans dengan Persebaya dan kaos itu memang mahal. Ginon sewu ya sekitar 300-an sampai dengan 400-an. Lajeng salat kalih kula dateng masjid ngaten, le ngono ki misalnya ya kowe ditimbali karo atasanmu. Kemudian kita tidak bicarakan masalah mahalnya, kaos oblongnya. Terus ketika kamu menggunakan yang rapi, bajunya kerak, kalau putih ya putih, kalau kaki ya kaki. Ngono ki piye perasaanmu? Tertawa berarti sudah menangkap. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sesekali ini panjenengan cross check kepada putra wayang. Anak kula menika itu pernah ngaten, ketika masih kecil kan sering kula datang masjid dan itu saya dampingi. Ketika mereka sudah dewasa ngaten kali kula sesekali. Jane aku biyen karo ayah ketika dijak ke mushola, dijak ke masjid itu dicekel di celeng ngarep. Dalam hati saya protes. Maksudnya kok orang kaya bocah-bocah ya. Terus jawabannya mereka menjawab sendiri. Oh gitu loh sunahnya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa ngefeknya pendidikan itu seperti itu. Paling tidak sekarang putra wayang itu ada ngefeknya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kelanjutannya dari 3 hal tadi menurut Profesor, serba bisa, serba tahu, dan berakhlak mulia, kita diharapkan memanfaatkan media, termasuk tatap muka menika, kemudian media televisi, media digitalisasi, dan kita senang membaca. Insya Allah ketika kula panjenengan jamaah yang dirahmati Allah bisa memanfaatkan media dengan baik, maka 3 konsep serba bisa, serba tahu, dan berakhlak mulia
itu akan menjadi insan-insan yang berbudaya dan berakhlak mulia. Inilah yang menjadi moto perserikatan. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan engkau manusia sebagai khalifah. Maknanya apa? Ketika Allah menciptakan alam semesta yang di dalamnya sudah ada yang namanya malaikat, yang di dalamnya sudah ada jin, maka Allah saja minta izin kepada makhluk ciptaannya, saya akan menciptakan manusia. Ngefeknya di mana? Ngaten, ketika Allah dawuh ya ta'illahu lak wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, maka di sini malaikatnya sempat protes. Ya Allah, mengapa panjenengan harus menciptakan yang namanya manusia? Bukankah manusia itu nanti hanya sebagai pengrusak? Allah dawuh hanya satu kalimat, apa yang engkau tidak ketahui maka akulah yang mengetahui. Bapak yang dirahmati Allah, mungkin panjenengan sok mireng yang namanya tes properti itu sebelum manusia lahir, maka Allah sudah mempunyai tes properti. Artinya Allah itu sudah mengetes makhluk ciptaannya. Ketika Allah dawuh ngaten, maka malaikat dipun timbali menika abdan sudah diciptakan. Allah mencoba kepada sang malaikat, coba sebutkan benda-benda ini. Teks propertinya apa? Maka para malaikat tidak bisa menjawab. Namun demikian, Adam menika bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sekelilingnya, dikembalikan kepada malaikat. Dawuh malaikat bahwa ya Allah, sesungguhnya saya hanya mengetahui yang Kau perintahkan. Itulah kelebihan manusia yang diciptakan oleh Allah, dan nanti menika digadang-gadang sebagai pimpinan. Bapak yang dirahmati oleh Allah, pimpinan yang dimaksud adalah anak cucu Adam. Kula panjenengan itu paling tidak jadilah pimpinan dalam satu keluarga. Paling tidak seperti itu. Paling tidak memberi tauladan kepada keluarga. Ketika kita bicara pimpinan, jadilah pimpinan yang menjadi pahlawan. Maksudnya bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa ada sedikit perbedaan antara pimpinan dan negarawan serta pahlawan. Kalau negarawan dan pahlawan itu mesti pimpinan, tetapi kalau pimpinan itu belum tentu kalau pahlawan. Maknanya saya ambil contoh pimpinan partai politik yang sekarang itu lagi ngetren. Nah, ketika mereka jadi pimpinan, mungkin dikenang saat-saat itu. Namun demikian, ketika mereka sudah tidak jadi pimpinan, maka mereka sudah dilupakan. Saya yakin percaya bahwa panjenengan sangat paham. Karena apa? Paling tidak panjenengan sering mengikuti kajian-kajian. Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Kalau pahlawan itu adalah pimpinannya masuk,
Namun demikian, ketika beliaunya sedo, maka kenangannya masih bisa diingat-ingat oleh makhluk berikutnya. Kalau kita berkiblat kepada Rasulullah itu ya pimpinan, Rasulullah itu juga pahlawan. Karena apa? Semua ajaran kita sepakati dan sebagai acuan, termasuk ulama rasyidin. Kalau tingkat nasional, anak cucu kita kenalkan Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, yang terbaru mungkin Abdurrahman Wahid dan lain sebagainya. Karena apa? Karena beliau-beliau ini ketika sudah tiada, maka jasa-jasanya masih bisa kita ingat. Bapak yang dirahmati oleh Allah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang makna pimpinan yang merupakan pimpinan dunia akhirat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.